Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengukur diri kita sehingga dengan mengukur diri kita, kita terus berusaha memperbaiki diri kita? Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengevaluasi apa yang kita lakukan dalam proses ibadah kita, termasuk dalam 7 pendakian ini. Namanya muhasabah. Jadi kita jangan jalan terus, tapi kita harus ada muhasabah. Kita introspeksi dan kita evaluasi. Yang pertama adalah, kalau kita melihat dalam ilmu tasawuf itu, dalam kitab Risalah Al-Qusyariyah, Imam Al-Qusyari membagi ilmu tasawuf itu dalam 2 wilayah besar. Ini catatan penting. Ilmu tasawuf yang pertama disebut babnya makasib. Makasib itu proses ibadah kita, seperti 7 tanjakan tadi, 7 pendakian. Ini dalam proses makasib, di mana seseorang harus menjalankan usaha-usaha seperti itu. Maka tadi exercise-nya, pelatihannya adalah bagaimana yang disebut dengan riyadhah dan mujahadah. Melatih diri kita dan melawan nafsu kita. Bagaimana kita menundukkan nafsu kita. Yang kedua, kata kitab Risalah Al-Qusyariyah adalah mawahib, anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah itu seperti Allah datangkan karomah kepada orang yang pantas untuk mendapatkannya. Nah, jangan sampai belajar tasawuf salah bab. Bab makasib ditinggalkan. Kita harus beriyadhah, exercise secara ruhaniyah, melatih kolbu kita, menundukkan hawa nafsu kita dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya sholat 5 waktu itu untuk melatih. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu dipardukan bagi orang yang beriman di waktu-waktu, ada 5 waktu. Ini untuk melatih kolbu kita, sekaligus untuk belajar menundukkan nafsu kita. 5 waktu sehari semalam. Allah ingin melatih, mentadrib, melatih jiwa bagi orang-orang yang beriman. Disiplin apa tidak? Jadi akan terukur di situ. Jadi jalankan semua perintah Allah, bahkan sampai istiqomah, lalu rasakan kolbu kita. Kolbu kita sudah punya rasa apa belum dalam ibadah? Kalau kolbu kita nggak punya rasa, sujud kita nggak punya rasa, baca Quran kita nggak punya rasa, kaki melangkah ke masjid nggak punya rasa, iktikaf di masjid nggak punya rasa. Ini tanda terevaluasi ibadah kita belum diterima oleh Allah. Harus sampai punya rasa kolbu kita, rasa penghayatan yang dalam. Itu yang disebut dengan ihsan. Jadi kalau kolbu kita dalam sholat masih jalan-jalan, yang dipikirin urusan duniawi, padahal sedang sholat. Bagaimana kalau kondisinya sedang di mall? Sedang sholat saja kolbu kita jalan-jalan. Sedang sholat saja kolbu kita masih belanja, apalagi di mall, apalagi di pasar. Jadi kolbu kita harus zauk namanya, punya rasa dalam ibadah, punya cita rasa dalam ibadah. Coba kalau makan nggak ada cita rasanya, kira-kira enak apa enggak? Nggak enak, hambar. Namanya makan orang sakit, disuapin, bukan enak malah enek. Kalau ibadah kita belum punya rasa, kolbu kita yang sakit. Jadi terevaluasi kalau ibadah kita diterima oleh Allah, di mana kolbu kita sudah punya rasa. Rasa di mana Allah melihat, rasa di mana Allah itu maha sempurna, sekaligus rasa di mana diri kita betapa kerdilnya di hadapan Allah. Ketika sujud menangis, karena kolbu kita merasa rendah di hadapan Allah, jidat kita sejajar dengan kaki kita. Terasa agungnya Allah dan sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah patokan, ukuran bahwa ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ayo kita jalankan semua keparduan dan yang sunnah. Hanya dengan 2 cara mendekatkan diri kepada Allah, yang fardu dan yang sunnah. Sampai hatta uhibbah, sampai Allah mencintai kita. Gak ada jalan mendekatkan diri kepada Allah selain itu. Kita kembali kepada syariat Islam. Belajar tasawuf bukan melepaskan syariat. Belajar tasawuf justru semakin kuat menjalankan syariat Islam. Dan di balik syariat Islam itu akan tersingkap hakikat syariat. Apa hakikat? Di mana kolbu kita merasa hudurul kolbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Saat sujud, hadir kolbu kita bersama Allah. Ketika baca Al-Quran, hadir kolbu kita bersama Allah. Ketika i'tikaf dalam masjid, hadir kolbu kita bersama Allah. Baru itu tersingkap hakikat di balik syariat ibadah. Nah, inilah yang menjadi parameter ukuran ibadah kita diterima atau tidaknya diterima. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ibadah kita diterima oleh Allah. Kalbu kita sudah punya rasa sekarang. Seperti makan punya rasa, sholat punya rasa,
Baca Quran punya rasa, seluruh rangkaian ibadah punya rasa. Di mana rasa itu, di mana qalbu hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Takut membenci orang lain, takut menggunjing orang lain, takut kepada Allah. Ketika kita bersikap memusuhi sesama orang yang beriman, itu yang tumbuh di dalam kolbunya. Dia akan pandai menjaga lisannya, menjaga matanya, dan menjaga seluruh panca indera, karena dia menjaga kolbunya. Ya, mudah-mudahan semua kita sudah memiliki rasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.